Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nunung Lasmana. Saya salah satu dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Asyukriyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan diseminasi penelitian saya pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan judul Studi Analisis tentang Pemahaman Maskulinitas Toksik dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Apa kegelisahan akademik terhadap penelitian yang saya angkat ini? Yang pertama yaitu adanya pemahaman bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, namun tanpa adanya diiringi dengan pemahaman dan perenungan mendalam terhadap tanggung jawab yang diembannya. Yang kedua, munculnya tuduhan-tuduhan negatif karena dalil-dalil Al-Quran yang disalahpahami oleh beberapa pihak. Salah satu contohnya ialah penggalan dari surat An-Nisa ayat 34 yang secara normatif kerap diartikan sebagai gambaran superioritas kaum laki-laki atas perempuan dan bentuk legitimasi terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga dikatakan sebagai bentuk dukungan atas sikap maskulinitas toksik. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan maskulinitas toksik? Maka di sini ada pembahasan mengenai kajian teori maskulinitas toksik, bahwa maskulinitas toksik adalah sifat seorang laki-laki yang dianggap maskulin namun justru berlebihan hingga dapat merugikan orang lain termasuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa pandangan maskulinitas toksik, antara lain yang pertama, laki-laki harus bersikap maskulin dan menghindari apapun yang bersifat feminin atau yang berhubungan dengan perempuan. Contohnya, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas rumah tangga yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti memasak, nursing atau mengasuh anak, menyapu, dan lain sebagainya. Kemudian, yang B, kewajiban laki-laki adalah keharusan untuk sukses dan berpartisipasi. Saat ini, stigma bahwa tulang punggung keluarga harus selalu bersandar kepada anak laki-laki sudah mulai bergeser. Dalam kehidupan masyarakat di kota besar, fenomena wanita karir menempati posisi-posisi tinggi dalam perusahaan sudah mulai menjadi hal yang lumrah. Kemudian, yang selanjutnya masih tentang pandangan tentang maskulinitas toksik, yaitu laki-laki tidak diperbolehkan untuk menunjukkan kelemahan dan harus dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika laki-laki menangis dan mengeluh, maka ia dianggap sebagai menunjukkan tanda kelemahannya. Kemudian yang terakhir, memiliki jiwa petualang dan diharuskan untuk mengambil resiko sekalipun menggunakan kekerasan. Laki-laki dianggap perlu menunjukkan dominasi dan kekuasaan terhadap orang lain. Maka di sini kita bisa pahami bahwa adanya maskulinitas toksik itu merupakan konstruksi dari budaya setempat, ya, khususnya budaya patriarki. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam tema penelitian ini, pertama, jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka. Yang kedua, tentang metode analisis data. Yang pertama, saya menggunakan metode deskripsi, yaitu menguraikan secara apa adanya penafsiran surah An-Nisa ayat 34 berdasarkan pandangan para mufassir. Yang kedua, yaitu metode analisis, yaitu dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap surah An-Nisa ayat 34 dengan pendekatan historis dan bahasa, kemudian membuat kesimpulan tentang konsep maskulinitas yang hendak disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut secara objektif
dan sistematis. Adapun pendekatan penelitian yang saya gunakan, yang pertama adalah pendekatan historis. Nah, pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kembali sejarah yang latar belakangi turunnya ayat, atau dalam kajian ulumul Quran dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Atas dasar apa dan dengan motif apa suatu ayat diturunkan akan terjawab lewat pemahaman terhadap sejarah. Maka dalam penelitian ini, pendekatan historis tidak hanya melacak asbabun nuzulnya, melainkan saya akan mengungkap sikap Rasulullah kepada istrinya sebagai esensi dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan semantik. Secara prinsip, semantik adalah kajian analitis terhadap istilah kunci bahasa yang akarnya sampai pada pemahaman konseptual atau Weltanschauung atau pandangan dunia masyarakat pengguna bahasa tersebut. Kajian semantis dalam penelitian ini meliputi deskripsi dan analisis sebagian kata ataupun frase Al-Quran yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 34 sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang holistik. Nah, kita mulai masuk pada pembahasan ya. Di sini dalam penguraiannya saya bagi pembahasan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, kondisi gender di masyarakat Arab masa pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam atau jahiliyah, dari berbagai bidang, kaum perempuan merupakan kaum yang tertindas. Sejumlah hak mereka tidak diberikan atau dikurangi oleh sistem jahiliyah yang berpihak hanya kepada kaum laki-laki. Puncak dari perilaku keji sistem jahiliyah terhadap kaum perempuan adalah kebiasaan mereka bermuka masam saat istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan. Bahkan pada tingkat terekstrim, bayi-bayi perempuan tersebut dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kedua. Kondisi gender di masyarakat Arab pada masa pasca Islam. Adanya perubahan status perempuan dalam masyarakat yang lebih memberi kebebasan dan keluasan mulai dari aspek perkawinan, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Perempuan pada masa awal Islam datang ke masjid. Mereka berperan dalam ibadah-ibadah keagamaan di hari besar serta mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah. Sepeninggalnya Rasulullah, Aisyah khususnya salah satu istri Rasulullah bersama Ummu Salamah dan Zainab yang juga merupakan istri Rasulullah adalah seorang ahli hadis yang penting bagi umat Islam lainnya. Kemudian saat terjadinya perang yang secara umum sudah kita ketahui bahwa laki-laki muslim diwajibkan untuk ikut turun, maka perempuan pada kurun awal Islam pun berpartisipasi secara penuh. Mereka biasanya menjadi para medis dalam peperangan dengan merawat korban luka hingga memberikan semangat dengan membacakan syair-syair yang memotivasi. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa perempuan pasca Islam itu mendapatkan ruang yang lebih luas di ranah publik, ya. Yang mana fenomena ini tidak terjadi pada masa pra-Islam. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi esensi dari ajaran Islam yang sebenarnya. Itu merupakan aspek historis, ya. Kemudian pembahasan ketiga, Rasulullah sebagai role model maskulinitas positif. Di ranah publik, Rasulullah adalah seorang pemimpin yang memecahkan masalah dengan musyawarah. Walaupun pandangan beliau sudah cukup, tanpa perlu bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, maka pada poin ini, kita bisa pahami bahwa
Rasulullah berusaha memberikan contoh kepada para sahabat khususnya dan kepada umat muslim pada umumnya bahwa seorang pemimpin itu seharusnya memiliki jiwa yang toleran, yang mana mendengarkan segala ide dan gagasan dari pengikutnya, dari umatnya. Kemudian dalam ranah rumah tangga, Rasulullah menunjukkan keseimbangan yang harmonis antara kasih sayang, penghormatan, dan perhatian terhadap hak-hak pasangan. Contohnya, beliau memiliki kebiasaan mencium istrinya sebelum berangkat ke masjid dan saat pulang ke rumah. Membangunkan istrinya untuk melaksanakan ibadah malam, mengajak mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah, serta selalu memberikan nasihat yang membangun dalam kehidupan rumah tangga. Maka Rasulullah sebetulnya sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa seorang pemimpin, khususnya sebagai kepala rumah tangga, maka seharusnya itu tugasnya adalah mengayomi, mengarahkan, dan mendidik istri dan anak-anaknya. Kemudian tentang asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 34. Asbabun nuzul ayat ini terkait tentang peristiwa yang dialami oleh Habibah binti Zainab bin Abi Zuhair dengan suaminya Sa'ad bin Rabi bin Amr. Saat merupakan salah seorang pemuka golongan Ansor, suatu ketika Habibah ditampar oleh suaminya karena dianggap durhaka. Kemudian Habibah mengajak ayahnya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, hendaklah ia mengkisos suaminya. Kemudian Habibah bersama ayahnya pergi untuk mengkisos Sa'ad. Tetapi kemudian Rasulullah memanggil mereka kembali dan memberitahukan bahwa Jibril telah membawa wahyu Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pada akhirnya Rasulullah bersabda, kita memiliki kehendak tentang suatu perkara, Allah pun memiliki kehendak tentang suatu perkara, sedangkan kehendak Allah adalah lebih baik. Akhirnya perintah kisah tersebut dicabut oleh Rasulullah. Nah, perlu diketahui bahwa Quran Surah An-Nisa ayat 34 ada beberapa poin tema yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Pertama, tentang kepemimpinan seorang laki-laki atas perempuan. Kedua, tentang keutamaan sebagian kaum laki-laki atas sebagian kaum perempuan. Kemudian dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 juga dijelaskan bahwa kaum wanita itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang taat kepada suaminya, yang kedua adalah golongan yang durhaka kepada suaminya. Maka terkait kasus Habibah binti Zainab binti Abi Zuhair, ini terkait dengan salah satu poin yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 34 tentang masalah nusyuz. Bahwa nusyuz, salah satu pendapat tentang nusyuz itu adalah durhaka suaminya, yang terkait tentang surah An-Nisa ayat 34. Maka dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan secara tertulis surat bahwa Allah menawarkan 3 solusi terhadap wanita-wanita nusuz. Yang pertama adalah dengan cara menasehatinya. Kalau seumpama memang tidak efektif dengan cara pertama, maka dengan cara yang kedua yaitu pisah ranjang. Kalau memang tidak efektif juga, maka dengan cara yang ketiga, itu dengan cara memukul. Nah, nanti ada penjelasannya tentang makna memukul, itu sebetulnya bagaimana menurut pandangan para mufassir. Kemudian kita lanjutkan kepada makna beberapa kata yang memang mengundang problematik ya bagi sebagian kalangan, yaitu makna arijal, makna qawam, makna faddala, makna wadribuhunna. Yang pertama, makna arijal. Arijal menurut Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir Al-Tabari dan lainnya sependapat bahwa
Kata arijal merupakan bentuk plural dari kata arojul, yakni laki-laki. Lawannya adalah an-nisa, yang merupakan bentuk plural dari kata mar'ah, yang berarti perempuan. Yang kedua, Imam Asy'arawi mengartikan ayat tersebut tidak terbatas pada suami dan istrinya, karena ayah adalah wali anak perempuan, dan begitu juga saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya. Yang ketiga, Thahir bin Ashur yang dikutip oleh Muhammad Quraisy Shihab bahwa kata arijal secara gramatikal bahasa Arab tidak selalu diartikan sebagai suami. Yang kedua, makna qawam. Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aisar mengatakan bahwa kata qawamun ialah bentuk jamak dari kata qawam, yaitu orang yang berperan atas sesuatu sebagai pelindung dan pengayom. Tiga adalah kata faddala. Terkait kata faddala, banyak ulama klasik atau abad pertengahan yang menafsirkan dengan keistimewaan, kelebihan, atau keutamaan. Di antaranya Ar-Razi, seorang ulama abad pertengahan, yang menyebutkan bahwa keistimewaan dan keutamaan tersebut terletak pada karakter dan sifat asli yang didasari pada dua hal, yaitu keilmuan dan kemampuan. Dalam kitab tafsirnya, Ar-Razi menyatakan tidak diragukan bahwa akal, logika, intelektualitas, dan keilmuan laki-laki di atas perempuan. Kemampuan laki-laki mengerjakan pekerjaan berat lebih sempurna dan lebih kuat dibandingkan perempuan. Atas dasar inilah kaum laki-laki mendapatkan fadilah, kelebihan di atas perempuan, baik dari segi akal, keteguhan, atau kebijaksanaan. Beberapa literatur tafsir seperti kitab tafsir Al-Munir, Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Al-Wasit karya Wahba Az-Zuhaili, dan Safwatut Tafasir karya Ali Al-Sabuni juga memiliki penjelasan yang senada bahwa memang kaum laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah dari segi akal maupun fisik dibanding kaum perempuan. Namun kelebihan tersebut diiringi dengan tanggung jawab yang besar bagi perempuan. Mereka bertanggung jawab menjadi pemimpin bagi perempuan dengan cara mengayomi, mengarahkan, dan mendidik perempuan serta menafkahi mereka, para istrinya. Maka sangat tidak tepat apabila sebagian kalangan hanya melihat dari sisi superioritasnya saja dan mengabaikan tanggung jawab yang diembannya. Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama kontemporer abad 20, lebih terperinci dalam menjelaskan faktor penyebab kepemimpinan kaum laki-laki bagi perempuan. Menurutnya, ada dua perkara yang menyebabkan kepemimpinan berada di pundak laki-laki, yaitu pertama, adanya faktor-faktor pendukung fisik. Laki-laki lebih kuat dan lebih sempurna kesadaran, pengalaman, dan pengetahuannya akan berbagai aspek kehidupan. Laki-laki juga lebih seimbang emosinya. Kedua, laki-laki yang memberi nafkah kepada rumah tangga, istri, dan kerabat perempuan. Dia pun wajib membayar mahar sebagai simbol penghormatan bagi perempuan sebagai imbalan secara moral untuknya, sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam mahligai rumah tangga. Ada catatan menarik dari beliau yang tidak ditemukan di beberapa kitab tafsir lainnya, terutama kitab tafsir klasik maupun abad pertengahan, yaitu bahwa ketidakmampuan memberi nafkah menggugurkan hak kepemimpinan laki-laki. Ini juga diperkuat dengan pendapat mufasir atau sarjana muslim kontemporer lainnya seperti Aminah Wadud, yang menegaskan bahwa dalam ayat tersebut laki-laki menjadi qawam atas wanita jika memenuhi dua syarat, itu preferensi atau prioritas, dan mereka membiayai hidup wanita dari harta mereka. Jika salah satu syarat tidak ada, maka laki-laki tidak menjadi qawam atas wanita. Nah, maka kita bisa pahami terkait kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebetulnya saya tidak ingin mengelompokkan bahwa ini pendapat ulama klasik, ini pendapat ulama abad pertengahan, dan ini pendapat ulama kontemporer. Karena sepanjang penelitian
saya menemukan bahwa ada ulama kontemporer pun yang memiliki pendapat senada dengan ulama klasik. Ya, dalam hal ini misalnya saja Ahsin Saho tidak sependapat bahwa hal-hal yang tadi disebutkan oleh Aminah Wadud ataupun oleh Wahbah Zuhaili itu menggugurkan kepemimpinan laki-laki dalam ranah rumah tangga. Jadi beliau itu menggunakan argumentasi historis bahwa Rasulullah ketika menikahi Khadijah, Khadijah merupakan seorang wanita yang kaya raya, merupakan saudagar yang kaya raya. Namun ketika itu Rasulullah bukan seorang laki-laki yang kaya raya. Bisa dikatakan bahwa kekayaan atau ekonomi Khadijah itu di atas dari Rasulullah pada saat itu. Tapi bukan berarti kepemimpinan berpindah alih pada Khadijah. Rasulullah pada saat itu tetap menjadi pemimpin keluarga dan Siti Khadijah pada saat itu tetap menghargai dan menghormati Rasulullah sebagai suami dan kepala keluarga. Kemudian poin keempat itu adalah kata wadribuhunna. Ayat ini merupakan konsekuensi dari firman Allah Ta'ala wallati takhafuna nusyuzahunna, yang artinya wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka ini berlaku untuk wanita yang nusyuz, yang artinya ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Definisi nusyuz tersebut tidak hanya tertuju kepada satu pihak saja, mengingat bahwa nusyuz bisa terjadi pada istri sebagaimana pada Quran surah An-Nisa ayat 34 yang sedang kita bahas saat ini, dan bisa terjadi pada suami sebagaimana pada Quran surah An-Nisa ayat 128 yang memang tidak menjadi objek penelitian ini. Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyuznya seorang istri dengan 3 hal, yaitu pertama, menolak kemauan suami untuk tidur tanpa adanya alasan syar'i. Kedua, keluar dari rumah tanpa izin suami. Ketiga, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Konteksnya ialah apabila perintah dan larangan suami tersebut memang disyariatkan, maka suami berhak memberi peringatan kepada istri, baik berupa nasihat, melakukan pisah ranjang, hingga memukul dengan maksud memberi pelajaran. Jika yang terjadi adalah hal sebaliknya, yakni suami memerintahkan kepada keburukan, maka istri yang menentangnya tidak termasuk pada sifat nusyuz. Menurut pandangan para mufassir, Ibnu Katsir, apabila nasihat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari istri tidak ada hasilnya, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Kedua, menurut Al-Qurtubi, adalah pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti, bukan pukulan yang memecahkan tulang atau merontokkan gigi perempuan dengan kepalan, tangan atau tinju. Pukulan itu setara dengan pukulan mendidik anak untuk belajar Al-Quran dan adab. Yang ketiga, pemahaman ini juga senada dengan At-Tabari. Atho pernah bertanya pada Ibnu Abbas, apa pukulan yang tidak menyakiti itu? Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas dengan siwak dan seumpamanya. Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Ali Al-Sabuni nampaknya lebih detail dalam hal ini. Mereka menyebutkan bagian apa saja yang harus dihindari dalam pemukulan. Antara lain pertama, bagian muka atau wajah, karena wajah adalah bagian terhormat. Kedua, perut dan bagian-bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini tidak bermaksud menyakiti apalagi membunuh, akan tetapi untuk mengubah tabiatnya. Ketiga, memukul hanya pada satu tempat karena akan memperparah rasa sakit. Aminah Wadud yang menentang pemukulan terhadap istri yang nusyuz, pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah. Menurutnya, langkah yang kedua berupa terapi pisah ranjang merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan mengenai keberlanjutan hubungan pernikahan.
Sehingga apabila selama jangka waktu pisah ranjang suami dan istri merasa pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan lagi, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian dan tidak perlu lagi adanya pemukulan sebagai langkah selanjutnya. Kesimpulan, apabila ditinjau dari aspek sosial, maskulinitas toksik merupakan fenomena sosial yang problematik tentang maskulinitas yang berdampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Maskulinitas toksik juga menjadi salah satu faktor kurangnya keadilan gender sebab stigma yang dibangun masyarakat. Adapun dalam konteks Quran surah An-Nisa ayat 34, maka maskulinitas toksik merupakan bentuk pemahaman parsial dan berdampak pada kekuasaan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun bukan perbedaan yang menguntungkan satu pihak saja. Dalam diskursus tafsir Al-Quran, para ulama memiliki penafsiran yang beragam pada beberapa aspek dan sepakat pada beberapa aspek lainnya. Misalnya, pada makna kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini, mayoritas ulama sepakat bahwa makna pemimpin tidak sebatas instrumen kekuasaan, melainkan ada beban moral yang terkandung di dalamnya, yaitu mengayomi, mengarahkan, dan mendidik. Di samping itu mereka memiliki tanggung jawab menafkahi kaum perempuan yang menjadi tanggungannya. Ayat ini juga tidak membenarkan tindakan KDRT yang kadangkala terjadi dalam beberapa rumah tangga saat ini. Bahkan ayat ini menawarkan solusi yang efektif bagi para istri yang berlaku nusyuz dengan 3 tahapan, yaitu langkah pertama dengan cara menasihati, apabila tidak efektif maka dengan cara pisah ranjang, dan terakhir dengan cara memukul dengan pukulan yang tidak melukai para istri. Bahkan sebagian mufasir mengibaratkan seperti pukulan yang menggunakan siwak atau pukulan seorang ayah yang sedang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama kontemporer meniadakan makna memukul dalam arti sebenarnya. Mereka keluar dari jalur bahasa dan lebih memilih langkah ketiga, yaitu dengan cerai dibanding dengan cara memukul. Itu pun setelah nasihat dan pisah ranjang tidak lagi berguna dalam proses perbaikan rumah tangga. Maka syariat Islam ini menunjukkan kebijaksanaannya yang penuh kasih dan adil. Maka kesalahpahaman tentang adanya pemahaman maskulinitas toksik dalam surah An-Nisa ayat 34 tidak dibenarkan baik secara historis maupun secara semantik ya, ataupun secara bahasa. Nah, demikian hasil penelitian yang saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.